Hari ini saya rindu sekali membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu Saudara ya, mengenai kuasa kesepakatan. Masih sama frame-nya dengan hari Sabtu yang lalu saya punya tema besar yaitu The Secret of Light and Salt in Marriage, tentang pernikahan. Tetapi saya cuma rindu satu, bukan hanya ini menjadi sebuah wawasan ataupun saya bilang saya belum menikah gitu ya. Ini jadi bekal. Ataupun ketika Anda yang mungkin hari ini sudah single karena satu dua hal gitu ya. Karena sudah dipanggil salah satunya. Ini menjadi bekal juga, jadi warisan untuk anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Satu saja yang saya rindukan ya Bapak Ibu Saudara, bahwa saya melihat ada satu video ya di sosial media. Ketika itu ada pasangan suami istri sudah lanjut umurnya, rambutnya sudah tua ya. Bukan sudah tua rambutnya. Rambutnya ini sudah putih ya. Sudah tua, kelihatan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dia duduk berdepan-depanan gitu ya, duduk berdepan-depanan melihat di sebelah, kalau kereta kan sebelah kanan ini adalah kaca ya. Mereka tuh saling tunjuk-tunjuk di situ, mereka tuh saling ngobrol-ngobrol di kereta api. Nah, di sisi yang lain ini adalah seorang pasangan juga masih muda. Nah, dia juga saling ngomong-ngomong kayak gitu ya. Mungkin orang muda ini bilang, aku nanti kalau tua kayak ini loh ya, lihat itu orang itu ya, bapak itu, tante itu, om itu, mereka masih mesra gitu. Tapi mungkin di sisi lain orang tua ini melihat anak itu, dia ingat-ingat flashback gitu ya. Waduh, ingat nggak dulu ya kita itu masih muda, rambutnya masih dikeriting, bukan keriting asli ya, masih dia apa-apain gitu ya. Ya kayak dia ya. Mereka tuh saling seolah-olah tuh saling melihat, saling terberkati dengan itu. Ketika itu saya cuma tahu satu, bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan, katakan amin. Tuhan itu tidak hanya Bapak Ibu Saudara memberkati kita di altar. Ya sudah, kamu sudah sah ya suami istri, kemudian selesai. Enggak cuma itu. Tapi yang saya rindukan adalah setiap kita, apalagi sebagian besar sudah menikah, banyak yang sudah senior, cuma satu aja. Biar kasih Tuhan itu terus mesra dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun, sudah punya cucu, Bu, kok malu ya ngomong ini pernikahan lagi. Enggak usah pernikahan saya lah, pernikahan cucu saya, pernikahan anak saya. Itu lebih penting daripada pernikahan saya. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan enggak ada yang penting dan tidak penting, semua itu penting. Karena itu baik kita yang senior, baik kita yang masih muda, kita harus tahu bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar pemberkatan di dalam altar. Pernikahan tidak hanya sekedar aku memilih kamu itu selesai. Tetapi di dalamnya itu perlu dibangun dengan kasih Tuhan. Di dalamnya perlu yang namanya kesepakatan. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat Matius 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Belum semua ya. Matius 18 ayat yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Lebih keras lagi saya percaya, lebih semangat lagi. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di surga, di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Orang yang sepakat adalah orang yang bisa menemukan persamaan satu dengan yang lain di antara setiap perbedaan. Perbedaan itu bisa membuat dekat. Kata siapa perbedaan itu tidak bisa membuat tidak dekat? Kata siapa perbedaan itu menjadi jurang? Ketika kita bisa tahu bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa, kita akan biasa menerimanya. Iya Pak, iya. Ketika kita tahu bahwa anak kita meskipun lahir dari rahim kita, satu sama yang lain itu beda, kita tidak akan pernah merasa bahwa perbedaan itu sesuatu yang aneh. Tapi kita sudah tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang wajar. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita nggak sepakat? Apa yang membuat kita nggak bersatu? Karena perbedaan. Tapi kalau kita tahu bahwa kuasa dari kesepakatan itu begitu besar adanya, bahwa Tuhan berkata bahwa kamu minta apa?
Kalau kamu sepakat aja, Bapamu yang di surga itu memberikan kepadamu. Berarti ada sebuah janji yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang begitu indah, yang Tuhan beri ketika kita ini mau sepakat. Tapi seringkali kita banyak sekali pernikahan-pernikahan yang tidak bisa sepakat. Seolah-olah perbedaan itu menjadi jurang yang sangat tinggi, yang gak bisa dilewati Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus tahu hari ini frame-nya, sudut pandangnya bukan melihat perbedaan itu semakin besar. Tetapi lihatlah bahwa perbedaan itu wajar. Wajar, pasti pria, wanita pasti berbeda. Latar belakang, umur, usia itu pasti berbeda. Karena itu kita harus lihat frame-nya adalah bagaimana melihat kesamaan dan melihat ide Tuhan. Melihat bahwa Tuhan rindu orang-orang, setiap kita, apalagi pernikahan kita dibangun dalam kesepakatan. Karena kan amin. Ya, karena dalam kesepakatan itu Tuhan tuh bisa hadir Bapak Ibu. Perbedaan itu ada, bukan saling menghakimi tetapi saling membangun dan saling melengkapi. Dalam Markus 3 ayat 25 kita akan lihat sama-sama di LCD yang sudah ketemu di sana ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Pernikahan itu tidak boleh sekedar menjalani. Saya bilang sama suami saya bahwa kok kita itu sampai kapan ya bisa bersama-sama. Hari-hari ini yang dipanggil Tuhan itu enggak yang tua-tua loh Bapak Ibu ya. Kita hari-hari ini mesong itu kok kurang lebih itu usia-usia muda. Kita enggak tahu sampai kapan kita bersama. Bukan mengenai ada fisiknya, tetapi harus membangun komunikasi, keintiman, hubungan satu dengan yang lain. Ada kehangatan. Bapak Ibu Saudara coba dilihat pernikahannya hari-hari ini. Ada sih datang sebelahku sih iya, serumah sih iya, makan sih sama-sama. Tapi apakah ada kehangatan di antara kita berdua? Antara aku dengan kamu. Boleh sih 40 tahun pernikahan. Tetapi apa masih ada kehangatan? Apakah anggur manisnya itu masih ada? Tidak hanya boleh sekedar ada, sekedar lihat, sekedar tahu. Tetapi harus juga dibangun dengan dasar yang benar. Warisan yang terbaik itu adalah pernikahan yang bahagia. Warisan yang terbaik itu bukan uang, bukan rumah, bukan itu. Tetapi ketika melihat mama papanya itu bahagia. Namanya anak seusia saya, udah punya anak. Kalau saya lihat mama papa saya bahagia, itu saya tuh happy loh Bapak Ibu Saudara. Namanya anak itu gak ada, anak gede, gede gitu ya gak ada. Namanya anak, pas saya masih kecil saya lihat mama papa saya pernah bertengkar. Pas saat itu mungkin kesulitan ekonomi gitu ya, harus bayar ini, bayar itu. Saya dengar mereka tuh cekcok. Siapa yang paling merasa bersalah? Itu saya. Sampai saya itu pernah bilang sama diri saya suatu hari, aku nanti gak mau ngerepoti mama papa. Nanti ketika aku sudah besar, aku sudah kuliah, aku gak mau ngerepoti mereka. Aku mau mereka gak usah cekcok karena aku. Dan itu benar ketika saya kuliah dan memang panggilan saya ya menjadi hamba Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kita keluar, kita gak bawa apa-apa. Meskipun mama papa saya sudah siapin toko, mau siapin ini. Tapi saya bilang, mama papa gak usah khawatir, saya ini sudah besar. Terima kasih telah semua yang sudah dilakukan kepada saya. Izinkan saya keluar ya untuk dengan kaki saya sendiri, saya ini keluar. Kenapa seperti itu? Karena ada background, ada latar belakang. Warisan yang terbaik itu bukan bagaimana sih kita ini bisa mengumpulkan uang sehingga anak kita ini bisa bahagia, gak kepikiran. No, itu bukan itu. Tapi ketika pernikahan kita, bahkan sampai tua ini, kalau Tuhan izinkan, kita masih bisa bahagia, masih bisa mesra, masih bisa berkata I love you. Itu natural dari hati kita dan dilihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu warisan yang tidak pernah ternilai. Katakan amin. Kalau kita masih ada di sana, ayo kita harus bangun dengan dasar yang benar. Apa Bapak Ibu Saudara ya? Membangun pernikahan itu seperti membangun rumah. Tanpa visi dalam pernikahan, maka tidak bisa kita melihat mau kemana rumah kita atau mau kemana pernikahan kita itu dibangun. Sama seperti ketika kita itu punya mobil, Bapak Ibu Saudara, kita punya motor, tiba-tiba waktunya ganti oli mungkin ya, kita datang ke tukang servis gitu ya. Ini ya ke bengkel, saya minta tolong ganti olinya, kemudian 1 jam saja
oli itu sudah terganti dengan baru, jalan lebih cepat, jalan lebih kenceng. Atau sama saja ketika mungkin kita punya rumah, Bapak Ibu Saudara, kita ngerasa kita harus ngecat rumah kita, kemudian kita panggil tukang cat. Kalau membangun pernikahan tidak bisa kita pakai tukang, nggak bisa kita pakai pendeta, nggak bisa kita pakai siapapun. Ketika kita mau membangunnya, kita harus dengan dasar yang benar dan kita juga harus dengan diri kita sendiri mau membangunnya. Itulah yang kita akan bahas, dua hal itu. Bagaimana kita membangun dengan dasar yang benar dan juga kita membangun di atas hikmat, kepandaian dan juga pengertian yang ada di Amsal. Amin. Ya, nah kita mulai dulu Bapak Ibu Saudara, bangun dasarnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Bangun dulu dasarnya. Ya, ini saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Ya, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Katakan yang istri-istri, yang wanita-wanita, katakan tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini sekarang ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayo yang para pria-pria ini diulangi lagi ya. 2, 3. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kalau kita mau dasarnya kuat, pastikan dasar Kristus di dalamnya. Bukan dasar kita, bukan dasar istri kita, bukan dasar suami kita. Kenapa? Karena dasar kasih manusia itu berubah-ubah. Hari ini I love you, besok I hate you, ya. Hari ini memuja-muja, besok bisa membodoh-bodohi, mengata-ngatai, menjelek-jelekkan. Itu hati manusia, itu berubah-ubah, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau kasih Tuhan itu tidak pernah berbeda-beda. Kasih Tuhan dulu sampai selamanya itu sama. Karena itu ketika dalam sebuah badai rumah tangga, jangan lihat kasihnya. Tapi lihat bahwa sebuah pernikahan itu ada, itu karena Tuhan. Tidak bisa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang salah. Kalau Tuhan sudah taruh orang di sebelah kita, berarti Tuhan belum selesai dan Tuhan itu punya tujuan. Kalau hari ini pernikahan kita seolah-olah ada tantangan, meskipun sudah usia 40, sudah pernikahan ke 40, kemana pasti punya tantangan. Kalau ada tantangan, jangan keburu-buru langsung kita merasa, oh mas kamu gitu, aku salah milih sih apa maneh, aku dua cucu apa maneh. Enggak. Belum ada namanya selesai. Tuhan masih berperkara, Tuhan masih rindukan. Surga itu ada, turun ke bumi di dalam pernikahan itu. Katakan amin. Bangun 3 hal Bapak Ibu Saudara, kasih yang melayani. Kasih yang melayani adalah kasih yang rela berkorban. Ya, saya akan bacakan dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dia mau dilayani tetapi dia melayani setiap kita. Nah di dalam pernikahan kita jangan tunggu kita dilayani tapi layanilah dulu. Karena kasih Kristus bukan menuntut tetapi memberi teladan. Lakukan kewajibanmu, jangan melihat hakmu. Ada satu waktu di mana kalau kita menuntut hak, kalau kita melihat apa yang timbal balik dari orang itu, suami kita ataupun istri kita akan enggak menjalankan kewajiban kita. Kita enggak akan pernah menjalankan 2 mil. 2 mil itu berarti apa? 1 mil kita kerjakan, tugas tanggung jawab kita. 2 mil itu adalah mengerjakan sesuatu yang enggak disuruh, tapi kalau itu baik, kalau kita bisa kenapa kita enggak mau lakukan?
Tapi biasanya kalau kita mau mengerjakan 2 mil itu, kita tunggu dulu responnya. Gimana responnya? Mau nggak? Ini gimana gitu ya. Nah padahal Yesus pun datang nggak menunggu kita loh Bapak Ibu Saudara. Nggak menunggu kita bertobat. Tapi dia lakukan dulu. Dia kerjakan dulu. Dia ambil teladan dulu. Karena itu kasih kita harus menjadi kasih yang saling melayani. Melayani bukan sesuatu yang besar. Contoh pekerjaan di rumah kita gitu ya, suami saya itu bagian buang sampah Bapak Ibu Saudara ya. Kita buka-buka sedikit gitu ya, kita cerita-cerita sedikit kalau di dalam rumah kami suami saya sukanya apa? Sukanya nonton, dia punya waktu me time. Tapi dia enggak lupa membantu istrinya. Kalau pagi hari gitu ya, saya sudah ribet dengan anak-anak gitu ya. Suami saya pasti yang pertama buat kopi ya, itu sudah merupakan suatu tahta tertinggi gitu kan. Ya enggak apa-apa ya, dia buat kopi gitu kan, saya nyiapin makan kayak gitu. Tapi setelah buat kopi itu, kopinya sudah jadi kan sudah anyem hatinya ya kan Bapak Ibu Saudara. Ketika sudah lego ya, sudah buat kopi, dia langsung mengambil sampah. Sampah-sampah itu dia kumpulin, kadang anak-anak ya kalau buang itu kan nggak pada tempatnya ya, wah kececeran di mana-mana gitu ya. Diambil sama dia gitu ya, diikat gitu ya, kemudian dia akan taruh ke depan ya. Ya mungkin Tante Deborah melihat setiap pagi ya. Karena kita tetangga ya, setiap pagi ya Tante mungkin jadi saksi. Coba tak lihat Pak Jeffrey, yo ya kan, Papa betul itu kan gitu ya. Dia suami saya itu buang Bapak Ibu Saudara, suami saya itu bagian itu seharusnya tanpa dilakukan pun mungkin saya juga akan lakukan, tapi enggak usah tunggu-tungguan. Kita harus mengerjakan sama-sama, saling melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, kasih itu menerima apa adanya. Menerima apa adanya itu begini, saya sangat terberkati dengan suami saya ketika suami saya itu punya satu kebiasaan ya. Kebiasaan saya itu adalah saat itu ya, sering menaruh anduk itu di kasur ya. Biasanya itu kan kita sepasang ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang rajin, ada yang kurang ya. Nah saya mau mengaku bahwa hamba Tuhan ini juga manusia. Saya ini yang paling susah gitu loh, kayaknya itu gak kelihatan kok. Ya gak kelihatan gitu, tapi dia tuh lihat terus. Ya, satu ketika dia ngomong kan, andukmu kan gitu ya. Ambil gitu kan. Sampai satu titik dia gak ngomong andukmu lagi. Dia ambil itu dan dia taruh di tempat anduk. Wah saya kan kaget, waduh ini bakal dimarahin kan gitu ya. Karena lebih baik dicerewetin daripada didiemin ya. Tapi kalau sudah didiemin itu sinyalnya tuh berbahaya, muni Bapak Ibu. Tuing gitu, waduh ini gimana ya, aku bakal dimarahin, bakal disesi kan gitu ya. Nah ketika itu Bapak Ibu Saudara enggak, saya kan tambah bingung kan gitu ya. Loh kok malah gak disesi? Saya tanya, loh kenapa kok diem aja gitu. Ya aku sudah ngomongnya gini loh, sudah lama soalnya ya, sudah berubah Bapak Ibu Saudara ya, sudah berubah. Intinya dia bilang begini, ya aku tuh sudah nerima gitu loh. Aku tuh sudah menerima bahwa mengambil anduk ini menjadi kewajibanku gitu loh, seolah-olah gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tuh sudah menerima takdir ilahi, seakan-akan seperti itu loh. Bahwa ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawabku. Jadi enggak ada yang namanya el-elan di situ, karena ini sudah menjadi wilayahku untuk peranduan ini, seperti itu. Wow, saya merasa bahwa dia bilang begini, aku terima kamu, bahkan kalau kamu gak berubah pun aku tuh nerima kamu. Mungkin dia ngomong itu pada dirinya sendiri ya, terus kamu tuh terima Jeffrey, mungkin begitu. Tapi itu betul Bapak Ibu Saudara ya, kita sometimes itu gak bisa melihat dengan ekspektasi kita. Yang namanya janji pernikahan itu menerima dalam segala keadaan. Gak cuma suka tok, gak cuma yang kamu mau tok, yang cuma aku suka aja. Tetapi semua baik suka dan duka, sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan itu adalah satu paket. Sehingga boro-boro mengenai hal yang besar, kelimpahan dan kekurangan, sakit dan itu. Masalah anduk, kebiasaan dan lain sebagainya, kita harus bisa terima apa adanya. Ya memang seperti itu karakternya, ya memang seperti itu. Dia dibesarkan 30 tahun, dibesarkan berapa puluh tahun di keluarganya, begitu ketemu kita. Apakah bisa langsung tiba-tiba kita berubah seperti apa yang dia mau? Ya enggak bisa. Tapi sebelum kita berharap dia mau berubah, kita terima dulu. Karena sudah satu paket. Sudah satu paket Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mengukur melalui kelebihan kita akan melihat kekurangannya. Ya kan, kelebihan Pak Jeff itu rapi. Ya, saya merapikan diri Pak. Jadi ketika saya menikah, dia tuh tataannya tuh rapi gitu. Hari ini ketika saya bersama-sama sudah
di atas 10 tahun ya pernikahan kita. Saya tidak seperti yang dulu ya. Saya lebih banyak belajar. Tapi kenapa saya bisa banyak berubah? Karena satu saja, karena sebelumnya ada tahun-tahun di mana suami saya itu menerima saya apa adanya. Hari ini kelebihan, bahkan jam 10, setengah 11 malam saya bisa menyuci baju Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bisa menjemur karena kan saya penjemurannya di atas ya. Jadi kena angin juga gitu loh. Jadi saya sampai kata Pak Jeff, kamu kalau kelewatan tuh kelewatan memang. Terlalu bersih tuh sampai gak lihat jam. Ya, jadi jam setengah 11 tuh bunyi mesinnya. Kayak gitu, naik langsung saya. Padahal ada di kamar. Itu bisa mengubahkan saya. Karena ada satu orang yang terlebih dahulu menerima saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pengen kamu berubah dulu baru aku mau berubah. Sometimes kita harus terima dulu. Dan selalu ketika kita bisa menerima, di situ ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kasih itu mengampuni. Ini dasar-dasarnya. Kasih itu melayani, kasih itu menerima, kasih itu mengampuni. Mengampuni itu gak inget-inget. Aku inget loh, ini udah usia pernikahan 50 tahun gitu ya. Aku inget ya, lihat pas kita menikah itu gitu kan. Kamu gak gandeng aku, masih tak inget loh ini sudah tahun ke-50 misalnya gitu. Bapak Ibu Saudara, ayo mengampuni. Wanita, pria itu tidak lepas dari sebuah kesalahan. Pasti sebaik-baiknya, sesama-samanya, secinta-cintanya. Selalu manusia itu mengecewakan, selalu ada goresan, selalu ada luka. Tidak ada rumah tangga yang tanpa konflik. Tetapi karena ada kasih Kristus, kita itu bisa mengampuni satu dengan yang lain. Ada kasih mesra di antara setiap kita. Katakan amin. Amin. Ayo lihat pernikahan kita bukan karena pasangan, tapi lihat bahwa Tuhan itu telah menginisiasi sebuah pernikahan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara punya anak, anaknya dalam struggle, dalam pernikahan, ikut campur di sana. Ikut campur. Ikut campur bukan justru meleraikan, ikut campur untuk apa? Menjadikan mereka bersama. Ikut campur dalam apa? Memberi pandangan. Ikut campur dalam apa? Menyelesaikan. Saya sangat kemarin ketika hari Sabtu saya berbicara mengenai Yosua yang membawa terang, yang membawa lentera di dalam keluarga. Bagaimana peran Yosua itu membawa terang itu gitu ya. Sehingga setiap pernikahan mereka menjadi pernikahan yang luar biasa gitu ya. Pernikahan-pernikahan yang luar biasa. Cuma satu saja, ketika banyak orang sekarang udah merasa tua, merasa sudah tidak punya tanda kutip kekuasaan, ataupun kalau dulu kan bisa ngatur anaknya makan apa, anaknya sudah besar. Sekarang mereka berkata begini, oh ya sudah wis terserah anakku mau apa. Ya kalau dia mau cerai ya silakan, ya kalau dia mau ini ya silakan. Oh dia udah gede kok bisa menentukan jalan hidupnya. Loh iya, untuk masa depannya memang dia yang tentukan. Tetapi juga kita selama kita masih hidup, kita perlu punya peranan loh Bapak Ibu Saudara. Kita tetap punya peranan untuk menjadi Yosua yang membawa terang. Kalau anak kita dalam kegelapan, masa kita biarkan? Ya biarkan aja terserah. Tidak. Izinkan kita, peran kita untuk kita juga masuk ke sana. Apalagi mungkin mereka ada background melihat banyak hal di media dan lain sebagainya. Ayo peran dari kita semua, bangun ini, dasar ini. Kita harus bangun pernikahan kita, anak-anak kita, dan juga nanti kita menjadi warisan, menjadi bekal kita ke depan. Untuk menjadikan dasar Kristus ini di dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Ya, yang kedua, bangun dengan hikmat, takut akan Tuhan. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Amsal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca sama-sama. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kita baca dengan suara keras ya. 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam pernikahan pasti ada tantangan, ada godaan. Tidak ada orang yang kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya setiap tantangan itu kita bisa kuat di sana? Cuma satu aja, miliki roh yang takut akan Tuhan. Nggak kebal ya. Dosa itu bisa masuk semua lini. Hamba Tuhan bisa, pengusaha bisa, pernikahan yang sudah puluhan tahun bisa,
pernikahan yang sudah masih seumur jagung pun juga bisa. Banyak tantangannya. Karena itu perlu yang namanya kita itu terus cinta sama Tuhan. Penting untuk kita terus takut akan Tuhan. Ya, kita perlu berjaga-jaga, nggak ada yang kebal. Mungkin orang lain nggak tahu, tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu lihat. Hati-hati, ada banyak jebakan dalam pernikahan kita. Ya, saya tulis di sini ada 4, yaitu ada jebakan mengenai tantangannya apa? Tentang ekonomi, tentang waktu, tentang komunikasi, dan juga tentang keintiman. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan jebakan-jebakan yang kita punya. Pernikahan itu tidak kelihatan, sama seperti sisi gelap. Setiap orang itu punya sisi gelap. Ya, sisi gelap itu apa? Yang ada di dalam tidak kelihatan. Kita dulu kan berdosa, Tuhan selamatkan. Tetapi masih ada sisa-sisa masa lalu, sisi gelap kita. Entah trauma, kepahitan, sakit hati, ya Bapak Ibu, dosa. Itu tidak kelihatan. Kalau kita kalau kita ketemu, pasti yang bagus. Kelihatannya cuma fisik. Tapi yang di dalam itu tidak kelihatan. Pernikahan juga seperti itu. Seringkali nggak kelihatan, tampaknya manis. Kelihatannya itu mesra, tapi tidak tahu yang di dalam. Karena itu hati-hati. Tuhan ingatkan, jangan kita abai dengan pernikahan kita. Karena itu suami kita, karena itu istri kita, wis biasa, wis tahu aneh gitu ya. Kita jadi abai di sana. Kasih kita akan jadi dingin. Kita akan jadi tawar, Bapak Ibu Saudara. Ya, biasanya tantangan itu ketika diberkati lebih banyak suami yang dicobai, ya. Tetapi ketika dalam kesulitan ekonomi, biasanya istri-istri yang dicobai. Nah, kita perlu roh yang takut akan Tuhan untuk saling terbuka satu dengan yang lain. Kita perlu Tuhan. Saya sama Pak Jeff melewati berbagai macam samudra ya. Bukan Hindia, bukan Pasifik. Tapi Tuhan izinkan dalam perintisan di Madiun, kita mengalami yang namanya gak bisa makan loh Bapak Ibu Saudara. Lu betul tak? Iya ya. Ini sudah pernah diceritakan pasti. Karena ini menjadi kesaksian. Bagaimana betul-betul saya kan sudah punya prinsip bahwa ketika aku menikah aku tidak mau merepoti orang tuaku. Jadi ketika mama saya telepon dari Sidoarjo, telepon saya, bagaimana sudah makan? Sudah, meskipun itu makannya Indomie. Tahukah bahwa ketika perjalanan kehamilan anak Maverick itu, ya sekarang dia gemuk banget loh Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya hamil, enggak semua itu bergizi, enggak ada mama. Hari ini yang mama itu seneng loh ya. Saya ini perintisan sendirian, jadi saya enggak ada orang tua. Dan bukan berarti nggak mau makan enak, tapi pada saat itu memang Tuhan izinkan kita itu dalam kesulitan. Dan saya nggak tinggalkan loh Bapak Ibu Saudara, saya nggak tinggalkan ya. Saya sama Pak Jeff itu bersama-sama nasi padang, ya, waduh kok jadi lapar Bu, ya kan? Nasi padang ikan telur dadar kalau di Padang tuh besar, ya enggak ya? Itu kita makan, saya makan tuh buat 2 kali Bapak Ibu Saudara. Itu saat itu masih hamil. Hidup itu cuma satu, melayani Tuhan. Hidup itu untuk melayani, bukan hidup itu untuk makan. Sampai satu titik Pak Jeff itu bilang bahwa Tuhan aku kok pengen kepiting ya. Tuhan tuh bisa bawa satu orang itu kirim kepiting buat kita. Hari ini kita sudah diberkati Bapak Ibu Saudara, kita makanya kita cerita. Tetapi di Madiun gak pernah kita cerita. Kita gak pernah kita ngomong di mimbar, gak pernah. Karena kita tahu Tuhan itu ada dalam semua musim kehidupan. Kalaupun Tuhan izinkan, ya sudah terjadi. Tapi aku gak mau keluar jadi pecundang. Aku gak mau lepaskan suamiku. Pernah gak Bu goyang? Pernah. Saat itu kita dari Sidoarjo, kalau setiap Senin, kita ini kan pengusaha loh Bapak Ibu Saudara dulunya ya. Jadi setiap kali Senin kita itu liburan itu ke mall. Kalau Surabaya kan macam-macam ya, pilih aja mallnya di mana. Tapi saat di Madiun, waduh gak ada mall Bapak Ibu Saudara ya, itu kayak supermarket aja. Tapi ya tempatnya cuma itu. Akhirnya saya bawa anak saya yang Maverick itu, saya gendong, kita cuma keliling troli itu loh. Di supermarket itu kan banyak raknya. Saya sampai apal, rak nomor 1 itu adalah apa, rak nomor 2 itu apa. Karena apa? Setiap Senin dikelilingin, doa keliling untung gak rubuh itu supermarket. Dikelilingi hamba Tuhan setiap hari Senin. Ya, karena nggak ada lagi mata yang bisa dilihat gitu loh. Saya kan suka ke mall sama Pak Jeff. Saya ada alergi sehingga nggak bisa panas. Jadi kalau Bapak Ibu mau ajak ke pantai, selalu saya tidak akan bisa. Kenapa? Karena saya gatel Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tuh selalu ke mall. Nah, mallnya nggak ada, jadinya supermarket. Ada satu titik di bawah itu supermarket, di atas itu adalah toko baju. Ya, namanya toko baju pasti ada patung. Nah, saya pernah ceritakan ini ya, tapi ini begitu membekas. Satu ketika saya bawa Maverick,
gitu ya. Kita tuh mau ke atas, ke lantai makan, tapi kan harus melewati eskalator, nggak ada lift ya, saking bagusnya ya, nggak ada liftnya. Akhirnya kita naik eskalator, kita harus ketemu sama departemen store itu. Satu titik itu, saya itu bilang, ada suara yang bilang, ini iblis ini pasti ya, ini intimidasi ya. Iblis tuh bilang gini, lihaten, kamu tuh loh soro di Madiun ini, kamu loh nggak bisa beli itu. Lihaten itu loh, padahal bajunya tuh ya gak bagus-bagus loh ya. Tapi iblis itu pinter, tahu bagian-bagian yang paling bahaya itu tahu. Lihaten itu loh, kamu gak bisa beli. Itu ya memang gak bisa beli saat itu, cuma bisa makan. Lihaten kamu tuh salah pilih suami. Lihaten kamu tuh salah pilih suami. Coba kamu pilih suami yang bukan hamba Tuhan. Coba kamu pilih suami yang ini. Kamu gak akan soro kayak gini. Kamu tuh akan di Surabaya, akan di Sidoarjo sama mama papamu segala macam. Itu tuh muncul loh, kok bisa ya tepat di saat yang tepat. Dan suami saya tuh gak tahu Bapak Ibu, saya di dalam hati. Tapi 3 detik setelah itu, tik, Tuhan tuh jamah saya. Dan Tuhan tuh bilang, Fani, orang yang di sebelahmu itu adalah orang yang terbaik yang aku taruh di sana. Saya lihat anak saya, terus saya gandeng suami saya. Saya gandeng itu maksudnya ini langkah buat saya sendiri, takut akan Tuhan. Saya gandeng di sana, saya gak ceritakan apa-apa. Tapi pulangnya saya sampai bisa nangis. Saya bilang, thank you ya Ko, kita gak pernah salah di kota ini. Kita gak pernah salah di kota ini. Thank you bahwa aku di sini, thank you bahwa aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat. Saya gak pernah soro selama hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan izinkan bagaimana saya harus gak bisa makan, harus ngosek toilet itu. Karena kan kontrakan ya, Ika kan jadi saksi. Mau cerita Ika? Jadi Ika ini full timer kita yang tahu kehidupan saya. Ya mungkin Ika cerita 2 jam mungkin ya nanti ya. Saya mes itu kan tinggalnya di mes. Itu tuh apa seperti ini loh Bapak Ibu. Apa namanya? Kerak-keraknya itu ya. Kita kosek 3 jam itu tidak luntur luar biasa ya. Ya apa caranya? Saya enggak pernah seperti itu. Tapi saya harus oke, aku harus mandi ya gitu kan enggak bisa lagi. Kan enggak sudah enggak bisa keluar dari mana-mana. Tapi saya lakukan itu. Dan saya berkata kepada Tuhan, dalam suka dan duka, aku terus bersama dengan kamu. Hari ini, kalau saya bilang sama suami saya, aku kepengen ini ya. Suami saya langsung bilang, beli. Gitu. Tapi saya yang gak jadi beli. ya. Saya tahu bahwa ketika saya di kelimpahan ataupun kekurangan, saya terus ada bersama dengan suami. Suami juga ada bersama dengan saya, mengambil anduk saya, dijemur Bapak Ibu Saudara ya. Enggak. Sudah enggak lagi ya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita dalam kesulitan, apapun, kita harus terus pegang janji setia kita. Amin. Ya, pernikahan itu tantangannya apa? Pernikahan itu tidak lagi intim, tetapi hanya sekedar rutinitas, nggak ada kehangatan, nggak ada rasanya. Kamu mau marah, kamu mau pegel ambek aku, kamu nggak mau ngomong, nggak ada urusan. Itu nggak boleh loh. Kenapa? Karena hidup tuh cuma sekali. Saya kalau bertengkar sama suami saya, saya pernah bertengkar, ya pernah ya. Itu kayaknya panas gitu ya, kayaknya beceno itu, gitu ya, gitu kan, kayaknya ibu-ibu ya, gitu. Tapi itu nggak bisa lama, Kenapa? Saya hitung, kalau 2 jam nggak ngomong, kalau 3 jam nggak ngomong, kalau 4 jam nggak ngomong, saya yang rugi. Hidup kan terus berkurang Bapak Ibu, berkurang loh hidup kita ini, nggak, kita umur bertambah, tapi kan hidupnya berkurang. Saya bilang aku nggak mau, aku menyesal. Ketika nanti Tuhan panggil aku ini posisinya itu enggak bisa maksimal gitu, enggak bisa semuanya itu aku berikan. Mungkin cuma perjalanan keluar kota, kita gandengan tangan. Mungkin cuma ini nunggu anak pulang sekolah, kita ngopi. Itu membangun loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin ibu-ibu yang kadang juga di rumah, ya cuma nonton TV. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai pernikahan itu tidak lagi intim, tidak lagi hangat. Tapi harus terus dibangun dengan sengaja. Ya, nah atur Bapak Ibu Saudara, suami kita itu harus dihargai, istri kita itu harus dicintai. Ya itu kuncinya, dihargai dan dicintai. Atur waktu kerja, atur waktu keluarga, atur waktu pelayanan, atur waktu berdua. Saya kemarin ngomong sama suami saya, kamu itu pria-pria itu betul tak butuh me time? Oh ya betul katanya gitu ya, betul. Nah, me time-mu itu apa? Sampai saya itu bingung ya, saking menerimanya dia apa adanya. Oh ya me time-ku ini membuat kopi ya, terus nge-gym, dia bilang begitu. Mungkin kita itu punya waktu-waktu pribadi yang butuh, mungkin badminton ataupun apa, main golf atau apa. Tapi jangan lupa perlu juga diatur waktu untuk berdua loh Bapak Ibu Saudara. Itu perlu sekali.
Ya, atur waktu, atur juga keuangan, sepakat kepada pos-pos, sepakat kepada gaya hidup, sepakat juga untuk liburan. Atur komunikasi, tidak nada tinggi, mau mendengar. Ya, atur juga waktu keintiman kita berdua. Perlu semua itu diatur. Jangan hanya karena pernikahan, you and me, aku sudah tahu kamu, kamu sudah tahu aku, ya wis selesai. Ya pokoknya seakan naik. Ya, apalagi yang punya anak-anak kecil. Biasanya fokusnya apa? Oh, jam ini kasih makan anak kita, oh jam segini kasih makan anak kita. Tapi kita tuh lupa, kita tuh perlu ngatur waktu juga loh buat berdua. Kadang mikirin bisnis, kadang mikirin toko. Pokoknya toko tuh gak boleh tutup gitu ya. Ya, nggak boleh tutup 365 hari terus buka gitu ya. Kalau bisa tidur di toko, ya. Loh, wah hidup kita nggak cuma itu. Ternyata suami kita cepet tua loh. Ternyata istri kita loh sudah ada keriputnya di matanya. Ternyata anak-anak kita sudah besar. Apa yang kita anggap prioritas itu penting, tapi kita lupa ada hal-hal yang perlu kita atur. Nggak hanya prioritas dalam hidup kita, tetapi banyak hal dalam hidup yang Tuhan percayakan yang perlu kita atur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita saling atur. Nah, itu dikatakan membangun dengan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Ada juga membangun dengan kepandaian. Nah, kita harus tahu bahwa kita itu diatur dengan, kita itu hidup dari orang tua kita masing-masing dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa menyenangkan masing-masing. Bukan bagaimana budaya kita ini bisa diterima oleh dia ataupun budaya dia itu bisa diterima dengan kita. Nah, bukan begitu, tapi bagaimana sih kita bisa menyenangkan satu dengan yang lain. Kalau itu bisa menyenangkan suami, kalau itu bukan sesuatu yang prinsip, yang gak usah dijadikan prinsip. Contohnya ya ngambil anduk misalnya, kalau itu memang sudah berat buat suami atau istri, ambil aja sudah. Karena mungkin ada babysitter, ada suster, ada mbak selama 30 tahun dalam kehidupannya dia. Sehingga dia susah untuk melihat itu menjadi sesuatu yang penting mungkin. Ya sudah gitu ya, ayo kita senangkan, kita terima, kita kita terima itu gitu ya. Asal itu selesai ya sudah gitu loh. Nggak usah yang kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. No, seperti itu. Tetapi pernikahan kita terus juga harus mau di-upgrade ya. Kita harus punya masa pendewasaan dalam pernikahan. Meskipun ada perbedaan. Cari Bapak Ibu Saudara buku ya kayak seperti ini. Saya itu cuma rindu membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pasti Bapak Ibu Saudara lebih hebat, lebih lihai, yang senior-senior daripada saya. Tetapi ketika ini disampaikan, ini mengingatkan kita loh. Oh iya ya, ternyata aku ini perlu bangun pernikahan. Ya itu, kita perlu terus dibangun. Pikiran kita, kognitif kita ini perlu terus dibangun. Oh penting ya membangun pernikahan. Enggak cuma pelayanan, enggak cuma orang lain, enggak cuma CG, enggak cuma jiwa-jiwa yang terhilang, enggak cuma ini dan itu bisnis, tapi pernikahan itu juga perlu dibangun. Ada 5 bahasa kasih, ada sentuhan, hadiah, waktu, kata-kata, melayani, apa itu sudah dilakukan. Ya suami-suami bisa angkat tangan di tempat ini. Suami-suami bisa angkat tangan lebih tinggi lagi. Ya. Apa hari ini sudah peluk istrinya? Apa hari ini sudah bilang I love you sama istrinya? Ayo ya, istri ini butuh dicintai. Dicintai itu dengan tindakan. Ya, istri-istri apa sudah dihargai suaminya? Jangan malah telat itu loh, papa ya apa ke gereja ini, papa ini selalu telat gini misalnya gitu ya. Kita juga perlu yang namanya menghargai. Setiap keputusan tindakannya kita ikuti. Bapak Ibu Saudara, ayo kita saling hari ini ya. Rumah tangga yang bahagia tidak hanya dimimpikan, tetapi juga diwujudkan dengan kepandaian. Amin. Ya. Dan yang terakhir, bangun dengan pengertian. Bangun dengan pengertian maksudnya adalah menerima satu dengan yang lain. Perbedaan bukanlah jarak seperti tadi, kasih yang menerima. Perbedaan itu menjadi kekuatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Buat apa memenangkan perdebatan tetapi merusak keintiman? Bukan ngomong kalau sudah menikah itu enggak lagi siapa salah siapa betul. Tapi semua salah semua betul. Ya Pak ya. Ketika kita bertengkar jangan ngomong gini, ya wis ya ini kamu yang salah loh ya, kamu yang salah. Bukan. Tetapi jalan keluarnya ini gimana? Karena namanya sudah bermasalah ya pasti sama-sama salah. Tapi nextnya itu bagaimana? Ada toleransi. Toleransi itu tidak hanya umat beragama Bapak Ibu Saudara, tapi toleransi di dalam pernikahan. Ya, tidak hanya melihat sudut pandang dari
kita sendiri, tapi belajarlah lihat sudut pandang suami ataupun istri ataupun pasangan kita. Lihatlah sudut pandang mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo kita renungkan sama-sama ya. Apakah pernikahan kita hari ini sudah hangat? Ayo kita renungkan sama-sama bagaimana kita membangun dasarnya. Apakah kasih kita ataupun apakah kasih Kristus di sana? Apakah kita sudah membangun dengan pengertian, dengan hikmat dan juga dengan kepandaian? Atau kita cuma jalani itu saja mengalir? Mesin mobil aja enggak bisa loh Bapak Ibu kalau mengalir. Pasti ada masanya, pasti ada tuanya, pasti ada dia macetnya. Dan ingat, mesin mobil itu enggak seperti pernikahan itu bukanlah mobil yang cuma kita tunggu, dia servis, dia selesai, dia bisa dipakai lagi. Pernikahan itu harus kita sendiri yang servis. Kalau ada kerusakan dalam pernikahan kita, nggak bisa panggil tukang. Kitalah tukangnya. Kita yang harus berdarah-darah, yang kotor-kotor untuk membereskan pernikahan kita. Saya cuma rindu satu, yaitu melihat pernikahan-pernikahan kita semua. Baik yang senior, baik yang masih junior gitu ya, kayak kita-kita ini. Baik yang belum menikah, baik yang mungkin sudah Tuhan panggil mungkin ya. Kita menjadi berkat di sana. Kita menjadi berkat di sana. Dan kalau Tuhan taruh orang di sebelah kita, kita menghargai dia. Karena banyak orang yang masih ingin, seandainya mungkin suamiku ini masih ada. Seandainya mungkin istriku ini masih ada. Banyak orang juga yang pengen menikah, tapi belum ada pasangan. Banyak orang pengen di posisi kita. Hari ini kalau kita masih punya, ayo pulang dari sini, ajak pasangan kita makan dulu Bapak Ibu Saudara. Di mobil, di motor, peluk. Bukan dipeluk karena takut jatuh, karena suka ngebut gitu ya. Waduh, dipeluk jadinya ya. Tapi sungguh-sungguh aku tuh mengasihimu, thank you buat pernikahan kita. Itu yang diperlukan, kita harus bangun sama-sama. Karena pernikahan adalah ide Tuhan dan iblis mencoba masuk pertama kali pasti melalui pernikahan. Kalau pernikahan Bapak Ibu enggak harmonis, enggak lagi hangat. Bukan karena kita loh, tapi karena ada iblis di sana. Karena itu ide Tuhan. Apa yang menjadi ide Tuhan itu baik. Dan yang bukan ide Tuhan, ya iblis mau coba masuk ke sana. Dan dia coba kacaukan pernikahan kita. Ketika pernikahan itu enggak baik, anaknya enggak akan baik, cucu-cucunya enggak akan baik. Dimulai dari kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tak kusangka sejak dulu